Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melisa Salsabila dengan NIM F1F1200034. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai review fitokimia dan juga farmakognosi. Jadi yang saja yang pertama yaitu fitokimia. Nah, di mana fitokimia ini merupakan kajian ilmu yang mempelajari sifat dan interaksi senyawa kimia metabolit sekunder dalam suatu tumbuhan, di mana keberadaan metabolit sekunder ini sangat penting bagi tumbuhan untuk dapat mempertahankan dirinya dari makhluk hidup lainnya, lalu juga mengundang kehadiran serangga untuk membantu penyerbukan dan lain-lain. Lalu juga metabolit sekunder ini memiliki manfaat bagi makhluk hidup lainnya. Nah, selain itu metabolit sekunder ini juga bisa yang tadi ya pertahanan diri sendiri, itu dari kayak hewan herbivora, hewan pemakan tumbuhan, terus juga dari mikroba, virus, bakteri atau jamur yang dapat menyebabkan penghambatan pertumbuhan dan juga toksisitas. Terus juga dia juga sebagai pelindungan sinar UV, itu yang contohnya senyawa metabolit sekunder yang sangat berperan dalam hal ini yaitu fenolik, seperti itu. Terus juga tadi sebagai daya tarik ya yang serangga penyerbuk, terus juga seperti benih pembasmi hewan. Nah, selanjutnya itu ada metabolisme tumbuhan, di mana metabolisme sekunder ini dia terhubung dengan metabolisme primer, di mana dalam hal senyawa pembangunan dan enzim dalam biosintesis. Jadi metabolisme primer ini dia membantu seluruh proses fisiologis yang memungkinkan tumbuhan mengalami pertumbuhan melalui menerjemahkan kode genetik yang menghasilkan protein, karbohidrat, dan asam amino. Jadi di sini bisa dilihat contoh metabolisme primer itu kayak karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Lalu metabolit sekunder, ini contohnya kayak fenolik, alkaloid, terpenoid, poliketida, dan jenis metabolit sekunder ini sangat banyak sekali. Itu ya, dia juga ada fenolik tadi, di mana fenolik ini dia terbagi lagi, misalnya kayak fenilpropanoid, terus juga flavonoid, di mana contoh dari flavonoid ini terbagi lagi ada beberapa golongan, ada kalkol, flavon, flavonol, terus flavonol, terus juga ada antosianin, terus juga dari fenolik ini juga ada yang namanya tanin. Nah, terus juga dari alkaloidnya juga banyak, terus terpenoid seperti monoterpenoid, sesquiterpenoid, terus juga ada glikosida seperti glikosida cyanogenik, terus glikosida senyawa non-gula maupun senyawa gula, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada farmakognosi. Nah, di mana farmakognosi ini merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tanaman atau hewan yang dapat digunakan sebagai obat alami. Nah, mengenai farmakognosi itu yang sering kita dengar yaitu ada simplicia, di mana simplicia ini merupakan bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengelolaan apapun, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Nah, jadi Simplicia kita ambil contoh saja, Simplicia pada tumbuhan gitu. Berarti nanti tumbuhan itu bakalan kita cuci, kita ambil dulu, kita cuci, terus nanti kita lakukan proses perajangan, ada juga proses perajangan atau mengubah ukuran menjadi lebih kecil. Hal ini dilakukan untuk lebih mudah dalam proses pengeringan. Nanti jika suatu tumbuhan itu sudah kering, itu biasanya dilakukan penghalusan sehingga dihasilkan namanya serbuk simplicia. Nah, terus simplicia sendiri itu terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Ada simplicia nabati yang berupa tanaman utuh, terus juga bisa dari bagian tanaman ataupun eksudat tanaman. Nah, mengenai eksudat tanaman sendiri itu merupakan isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya, atau zat-zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya, dan yang pastinya belum berupa zat kimia yang murni. Terus juga jenis-jenis simplicia itu ada simplicia hewani, di mana dia itu dapat berupa hewan utuh atau bagian-bagian hewan atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan. Dan dia juga belum berupa zat kimia murni. Nah, contoh simplicia hewani itu misalnya Adepts lanae, yaitu berasal dari lemak bulu domba, seperti itu. Terus juga ada yang namanya simplicia mineral,
Tudes simplicia ini berupa mineral atau pelikan yang belum diolah atau diperoleh dengan cara sederhana dan juga belum berupa zat kimia murni. Seperti itu. Nah, selanjutnya, di Indonesia ini sendiri itu farmakologi dalam melakukan praktiknya itu meliputi segi pengamatan makroskopis, terus mikroskopis dan organoleptis. Nah, organoleptis ini seperti pengamatan dari aroma, terus warna seperti itu. Yang seharusnya juga mencakup dari identifikasi, isolasi, dan pemurnian setiap zat yang terkandung dalam simplicia, dan bila perlu penyelidikan dilanjutkan ke arah sintesa. Nah, di sini pada kata identifikasi, isolasi, dan pemurnian, ini berarti juga mengidentifikasikan zat yang terkandung atau senyawa yang terkandung pada suatu tanaman tersebut. Yang misalnya ini sudah buat dalam bentuk simplicia, biar lebih mudah dalam bentuk simplicia. Nah, berarti farmakognosis dengan fitokimia ini dia saling berhubungan. Seperti itu, di mana fitokimia ini dia mengenai metabolit sekunder, senyawa-senyawa metabolit sekunder. Dan dia jika farmakognosis ini juga mencakup identifikasi dan isolasi, berarti dia ingin mencari senyawa yang terkandung dalam sampel itu sendiri, yaitu dari tumbuhan itu sendiri. Seperti itu, di mana kalau kita sudah menemukan kandungan senyawa dari tumbuhan tersebut, misalnya kita menggunakan tumbuhan, itu bisa digunakan dari reagen ya, reagen-reagen tertentu, misalnya kita mau menentukan senyawa alkaloid, berarti kita menggunakan reagen tertentu, contohnya kayak reagen Dragendorf seperti itu. Nanti akan ada terjadi perubahan warna. Jika ada terjadi perubahan warna sesuai dengan reagen tersebut misalnya, nah itu berarti udah kita simpulkan terkandung senyawa alkaloid, misal seperti itu. Dan jika sudah diketahui, kita bisa lanjut nih untuk mengetahui dari uji aktivitasnya, maksudnya aktivitas farmakologisnya. Dan ini berarti farmakognosi dan juga fitokimia ini saling berhubungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.